Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini dan bagaimana dengan kabar teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman, di sini tuh saya bangun sebelum subuh ya, dikarenakan banyak banget perabotan yang belum dicuci. Karena apa? Karena kemarin tuh saya seharian sibuk ya nganterin adik saya ke rumah sakit karena keponakan saya atau anaknya adik saya itu tuh sakit ya teman-teman, kejang-kejang gitu. Maka dari itu dibawa ke rumah sakit dan saya itu ngantar dulu untuk mengurus pendaftaran dan juga yang lainnya ya. Dan setelah dapat ruangan saya langsung pulang karena saya keinget punya dede bayi ya teman-teman yang belum diurus gitu ya. Walaupun ada mamah yang megang tapi tetap kita itu nggak bisa leluasa nyuruh-nyuruh orang tua ya teman-teman, tetap aja kewajiban kita untuk ngurus anak kita sendiri. Dan setelah dapat ruangan, keponakan saya pamit pulang dan ternyata Dede Afia itu benar-benar ya membutuhkan saya dan saya pulang tepat waktu. Karena kasihan juga ya kalau mama yang ngurusin nantinya itu kerepotan teman-teman, karena Dede Afia pup dan pupnya itu lumayan banyak banget gitu ya. Dan mungkin dikarenakan Dede Afia itu paginya belum pup ya teman-teman, biasanya pagi-pagi gitu ya. Dan kemarin dikarenakan saya ada perlu nganter-nganter dulu ke rumah sakit, pokoknya pas tepat waktu gitulah ya, pas pulang dia pup teman-teman, jadi saya bisa urusin. Ya rasanya itu nggak tega aja ya kalau ngelihat orang tua ngurusin anak kita gitu teman-teman. Palingan kalau megang-megang, kalau nitip-nitip itu tuh insya Allah ya teman-teman, saya juga suka nitip ya, itu tuh sekali-kali aja kalau ngelihat mama lagi senggang nggak banyak pekerjaan baru saya berani nitip ya. Walaupun misalnya sama orang tua kok canggung gitu ya teman-teman, bukannya canggung ya teman-teman, tapi kita juga harus tahu adab ya, karena orang tua juga itu tuh banyak keriuhan yang mereka urus. Nggak mungkin kan kita itu nitipin anak terus diriuhkan lagi gitu ya teman-teman, sedangkan pekerjaan mereka aja itu tuh udah banyak. Tapi kalau mama udah beres pekerjaan, beliau tanpa diminta pun beliau tuh langsung ngambil Dede Afia ya. Walaupun saya itu nggak ngizinin dulu, takutnya mama kan capek atau gimana gitu, tapi tetap mama kekeh pengen ngambil Dede Afia untuk digendong ya, boleh-boleh aja ya teman-teman. Nah misalnya kalau saya juga udah kerepotan banget belum apa-apa, sedangkan Dede Afia lagi datang rewel, itu tuh saya juga suka minta tolong nitipin Dede Afia untuk dipegangin dulu ya teman-teman, atau ditemenin dulu. Kalau mama itu tuh udah nggak ada kerjaan apapun ya teman-teman, saya itu baru berani. Kalau lagi rewel mah nggak ya teman-teman, nggak sama sekali. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya dulu nih teman-teman. Nah, untuk piring-piring ini bener-bener banyak banget karena seharian kemarin pulang dari rumah sakit itu tuh saya nggak ngurus dulu pekerjaan rumah, malahan editan pun saya simpen dulu ya teman-teman. Boro-boro mikirin editan ya teman-teman, pekerjaan rumah pun saya simpen dulu karena lumayan capek juga gitu. Karena untuk ngurus-ngurus seperti itu lumayan dag-dag dig-dignya itulah teman-teman, jalan-jalannya, karena rumah sakit kan lumayan lega gitu ya. Jadi kalau mau ke ruangan ini, ke farmasi misalnya atau ke pendaftaran itu kan lumayan jauh-jauh juga. Jadi ya untuk seperti itu lumayan memakan waktu. Nah, mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan keponakan saya itu tuh cepat sembuh dan segera pulang dari rumah sakit. Untuk penyakitnya itu tuh dia kalau demam ya teman-teman langsung kejang-kejang seperti itu, kayak mendelik gitu loh teman-teman matanya, badannya itu terus kejang, terus kayak gimana ya, susah pokoknya ya teman-teman ngejelasinnya. Dan keponakan saya itu kejang-kejangnya itu sejak dari bayi sih kata ibunya ya teman-teman. Maka dari itu mohon doanya ya, semoga keponakan saya cepat sembuh. Pokoknya nggak bosan-bosan lah ya minta doanya untuk dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan doa teman-teman ada yang dikabul sama Allah ya, amin Allahumma amin. Dan mungkin ada yang tahu apa obatnya gitu loh teman-teman untuk kejang-kejang seperti itu. Apalagi keponakan saya itu umuran 3 tahunan ya, 3 tahunan kalau nggak salah, benar dah 3 tahunan ya. Dan saya itu kurang tahu ya teman-teman, mohon maaf, karena untuk saat ini pikiran tuh fokus dengan pekerjaan rumah aja, apalagi kerepotan punya dede bayi, rasanya itu ngeblank aja ya teman-teman.
Oke, untuk cucian piring sudah selesai, alhamdulillah. Dan dikarenakan untuk dapurnya itu udah bersih, teman-teman, di sini tuh saya mau lanjut untuk bikin dulu nasi goreng ya. Dan untuk nasinya itu alhamdulillah masih ada ya, teman-teman. Ini tuh cuma sedikit. Ya kalau untuk Kakak Fikri mah alhamdulillah cukup ya, teman-teman. Nah, untuk Kakak Ridwan karena dia itu libur, alhamdulillah nanti saya itu bisa lah ya masak nasi dulu, dan Kakak Ridwan mah bisa nanti makan nasi yang baru ya. Nah, ini untuk Kakak Fikri saya bikin nasi goreng nggak pakai apa-apa ya, dikarenakan nanti saya itu mau bikin lauknya ya. Dan untuk lauknya itu ada telur ya, teman-teman, di kulkas, jadi saya pakai yang ada aja dulu, teman-teman, dikarenakan apa, biar praktis, biar cepet ya, apalagi untuk anak sekolah mah itu tuh benar-benar alternatif banget. Dan kalau telur mah siapapun itu tuh pasti suka ya, kalau anak-anak mah nggak ada yang nggak suka. Nah, di sini untuk bumbunya itu saya kasih kaldu ayam sedikit aja gitu ya, biar nggak terlalu tawar, biar nanti pas dimakan itu enak, ada rasanya gitu ya, walaupun hanya sedikit, karena untuk gurihnya itu nanti dari telurnya aja ya. Nah, di sini saya benerin botol-botol bumbu sedikit ya, teman-teman, karena berbalik tuh semuanya untuk merek-mereknya gitu. Jadi kelihatannya itu kurang cantik gitu. Nah, di sini untuk ngegorengnya itu Kakak Fikri lagi nungguin di rumah ya, teman-teman, di depan. Dan untuk mandi itu tuh udah saya sediain air anget, udah mandi, udah dandan juga. Dan kalau dandan mah saya itu sukanya ngarahin aja dulu, teman-teman ya, untuk sekarang mah, karena alhamdulillah untuk dandan Kakak Fikri udah mulai bisa sendiri ya. Nah, untuk nasi gorengnya di sini tuh saya angkat dulu, teman-teman, dan di sini untuk wajannya belum saya angkat karena saya mau isi dulu dengan minyak lagi ya. Dan untuk minyaknya ini belum direfill ke tempat botol minyak ya, teman-teman, masih di botol kemasannya. Nggak apa-apa lah ya, teman-teman. Jadi untuk botol minyaknya itu belum saya cuci karena lumayan lalunyung ya, teman-teman. Jadi harus dicuci dulu biar segeran gitu ya kelihatannya, dan juga lebih bersih. Nah, untuk telurnya itu saya ceplok aja, dan untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam aja ya, teman-teman. Biasanya itu kalau ceplok telur seperti ini saya itu pakai micin dan juga garam, karena biar cepet gitu ya, biar praktis saya pakai kaldu ayam aja ya, teman-teman, karena rasanya pun sama enaknya ya. Nah, untuk sarapan anak-anak kalau mau sekolah itu tuh nggak pernah ribet-ribet ya, teman-teman, yang pastinya itu simple seperti ini. Kalaupun saya masak, misalnya yang dimasak itu tuh kayak telur balado atau tahu, nah baru deh mereka makan dengan masakan saya. Nah, kalau nggak masak mah kemarin itu belum sempet ya, jadi saya pakai telur aja, teman-teman, karena baru-baru masak gitu ya. Saya ngurusin dede api aja, masya Allah itu tuh benar-benar capek banget. Dan alhamdulillahnya itu kakak-kakaknya itu pada ngerti ya, jadi pas kemarin mereka mau makan itu tinggal ceplok telur aja ya, teman-teman. Nah, di sini Kakak Fikri lagi sarapan dulu, dan di sini saya lanjut untuk buka-buka gordeng ya, karena udah mulai terang juga, teman-teman. Nah, dikarenakan tinggi gordengnya, jadi saya pakai gagang sapu aja ya, biar kejangkau dan juga biar rapi hasilnya. Karena kalau nggak pakai gagang sapu itu tuh kayak gimana ya, kayak berantakan gitu aja ya, teman-teman, atas gordengnya itu nggak rapi gini ya. Nah, kemarin saya nggak masak karena teman-teman juga pada tahu ya, tadi udah saya bilang, yaitu saya nganter dulu ke rumah sakit adik saya untuk mengobati anaknya, teman-teman. Jadi di sini saya libur aja dulu ya, sehari nggak apa-apa kali ya, teman-teman. Ya walaupun libur bekerja dengan pekerjaan rumah, tapi tetap pekerjaan itu banyak banget ya, ngurus anak-anak gitu ya, dan yang lain-lainnya. Pokoknya ibu rumah tangga mah nggak ada liburnya kali ya dalam hal bekerja seperti itu mah. Yang pastinya itu kalaupun nggak ada satu itu tuh tembus 1000 deh kayaknya. Tapi insya Allah saya itu ikhlas ya, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya perbuat itu tuh jadi amal ibadah buat saya, amal ibadah yang bagus ya, teman-teman. Nah, di sini karena lumayan agak pabalatak ya, berantakan di atas meja mesin jahit. Di sini saya lanjut untuk ngambil-ngambil biar rapih, teman-teman. Nah, di sini saya juga buka gordeng dapur ya. Jangan salfok dengan pemandangan yang ada di jendela, itu tuh kandang ayamnya kehalang dengan keset-keset yang belum saya cuci, teman-teman. Dan kalaupun saya mau nyuci keset itu tuh nanti sekalian aja ya, karena ngerendamnya itu biar sekalian juga. Dan untuk nyuci keset itu tuh belum sempat ya, teman-teman. Dan untuk keset-keset yang di luar itu tuh keset yang dari baju bekas gitu ya.
selalu saya cuci kok teman-teman, karena nanti biar enakan kalau dipakai teh ya. Oke, dilanjut lagi. Di sini saya mau refill dulu beras nih teman-teman, karena di dispenser beras itu tuh mulai habis, jadi saya refill dulu. Pokoknya kalau ada beras mah itu tuh tenang banget ya teman-teman di hati dan juga pikiran, karena beras itu benar-benar bahan pokok yang utama wajib ada di rumah. Karena kalau nggak ada beras di rumah itu tuh kayak gimana ya, bencana besar deh menurut saya mah ya. Apalagi kalau keluarga saya udah banyak seperti ini, yang udah banyak-banyak makannya gitu ya, anak-anak juga. Itu tuh bener-bener nomor satu beras. Dan untuk lauk pauknya itu tuh bener-bener gampang menurut saya mah. Asalkan ada uang bisa beli apa aja ya. Mie jadi gitu ya, telur jadi, yang penting ada uangnya. Nah insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan Allah memberi rezeki saya yang semakin berlimpah berkah ya teman-teman, dan semakin banyak. Amin Allahumma amin. Nah karena di kampung mah ya kebanyakan sayur-sayuran itu metik ya, di jalan juga banyak gitu, seperti kayak daun singkong, daun jamolok gitu ya teman-teman, atau bayam liar. Itu tuh enak banget ya teman-teman kalau ditumis, dan itu tuh alternatif banget ya kalau di tanggal tua teman-teman. Masya Allah, pokoknya bersyukur banget lah ya kalau tinggal di kampung seperti ini. Itu tuh bener-bener bikin betah. Oke, barusan tuh saya udah ngambil dot ya teman-teman yang udah direbus, dan di sini karena teflonnya bersih, di sini saya mau pakai aja untuk ngebersihin beras ya, karena untuk teflon yang ada di Magicom itu tuh jarang saya pakai untuk cuci beras, karena takutnya takutnya anti lengketnya itu hilang ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.